Satu, dua, tiga. Oke. Selamat pagi. Pagi Kak. Dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Andika Putra dari kelas 11L. Oke, Andika ya. Iya. Oke, Andika, tahu nggak kenapa kakak panggil kamu di kesempatan kali ini? Oke. Jadi kan tadi kan kakak kan sempat kan ngirimin tes-tes yang harus dibikin di kelas kan. Oh iya. Nah, itu tuh kakak tuh merhatiin bahwa beberapa dari teman kamu salah satunya tuh yang masih memerlukan konsentrasi bukan konsentrasi dalam belajar karena penggunaan video pendek. Nah, kira-kira nih Andika, sebelum kita mulai nih, kakak pengen membuat kesepakatan dulu nih. Oke. Kesepakatan yang pertama ini kan konseling ya. Jadi Andika tuh gak perlu khawatir bahwa konseling ini bakal tersebar kemana-mana. Ini semua ini hanya untuk konsumsi pribadi dan laporan kepada dosen. Jadi segala privasi dan segala reputasi itu aman, tidak ada yang tersebar. Terus yang kedua, di konseling kali ini terbuka aja sama kakak. Jadi apapun permasalahannya tentang gangguan konsentrasi selama video pendek, ceritakan aja nggak apa-apa. Terus yang ketiga, ceritakanlah sejujurnya aja, karena semua itu aman dan tetap stay di sini. Oke? Oke, makasih Andika. Untuk yang pertama, kan kakak kan udah melihat kan dari presentation yang kamu kerjain. Nah, kira-kira nih dalam sehari nih atau nggak ada 24 jam banget sih, karena maksudnya rata-rata kamu tuh pakai HP untuk main TikTok tuh berapa jam sih? Kurang lebih 3 sampai 4 jam sih. 3 sampai 4 jam, tapi itu nggak terus-terusan itu ya? Nggak terus-terusan. Kayak yang kadang 10 menit gitu-gitu. Oke. Terus apa yang kamu rasain selama pas lagi itu TikTok? Kamu biasa bukanya pas kapan? Mungkin pas Andika lagi bosan, lagi jam pembelajaran lagi padat. Jadi Andika mencoba untuk kayak merekatkan isi pikirannya Andika ke sosial media. Karena lebih ke arah jenuh ya? Iya, gitu. Emangnya kalau misalnya nih kita buka, ini termasuk ini ya, kalau IG Reels, YouTube Short, biasanya tuh jenuhnya itu di mata pelajaran apa sih biasanya? Jenuh itu di mata pelajaran matematika sih menurut Andika ya. Sumpah, sama banget. Saya pun juga sebenarnya kurang suka juga sama matematika. Saya ngerti sih saya itu gimana. Terus emang ada ngebosenin ya pelajaran matematika ya? Lumayan, karena rumusnya mungkin kan. Iya, mungkin sih. Karena matematika tuh asik kalau kita paham ya sih. Iya. Asik banget kalau kita paham. Terus biasanya nih kalau di sosial media di TikTok tuh konten apa aja sih yang biasanya tuh suka ditonton? Konten-konten kayak review-review tempat baru gitu. Kafe Ya kayak tempat healing lah. orang sering jalan-jalan ya? Suka. Makanya kalau Andika jenuh tuh Andika nyari referensi untuk nyari tempat-tempat yang baru. Di Singaraja atau luar Singaraja? Di Singaraja. Asik. Udah pernah kemana sih kalau biasa nongkrong-nongkrong nih tempat kopi atau di mana Singaraja? Di Singaraja tuh paling nggak ada Andika di kopi yang dekat tahun kota. Itu juga enak sih. Tapi ada juga nih tempat yang kakak suka tuh kalau ngopi ya. Itu pernah coba halaman belakang nggak? Oh, pernah. Ih, itu jujur ya kalau untuk secara tempat enak banget. Punya pacar? Iya. Ajakin ke sana. Dia tempatnya tuh enak. Terus di tengah-tengah sawah sih, tapi minus lebih baik di dalam aja sih. Kalau di dalam tuh kadang suka banyak nyamuk. Suka baca. Di sana tuh banyak banget komik-komik kalau di halaman belakang. Oh, yang kafe itu ini ya, yang bertema kayak perpus itu bukan ya? Iya, itu bagus. Oh, itu. Tapi perpus itu bukan perpus yang kayak buku enggak sih? komik. Kayak komiknya. Suka nonton anime. Enggak sih. Iya kan? Itu banyak kayak komik-komik Naruto, komik One Piece dan lain-lain. Terus juga di sana tuh kayak ada apa nggak sih PS gitu. Jadi kita tuh bisa main PS di sana, mau berapa aja di sana, gratis di sana. Halaman belakang seru sih. Sama kalau mau yang lain paling ya tempat-tempat dan ke gitu-gitu
tuh suka ngeliatin kayak tempat-tempat yang seru-seru gitu Iya. Yang lain ada nggak kira-kira nih? Mungkin review makanan. Review makanan. Iya. Astaga. Karena kamu di sini kos atau tinggal di rumah? Tinggal sama orang tua. Oh iya iya. Udah punya ini ya rumah tetap lah. Tapi ngekos. Kalau aku ngekos soalnya di sini kan, terus kayak juga suka setiap review makanan juga supaya jadi referensi. Karena jujur tinggal di Singaraja tuh gimana ya menurut kakak ya? Susah jujur milih makanan tuh. Apalagi kan makanan tuh itu aja nggak sih? Iya. Ya kasih semua pada tutup-tutupan. Iya benar. Kalau mau makan yang enak tuh harus apa ya kita bilangnya ya? Paling di kota nggak sih nasi kuning sama nasi bakmi yang di Bukit pernah? Iya. Itu enak banget itu. Berarti lebih ke arah tempat makanan gitu. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau kamu nih membuka video pendek nih pas lagi tengah-tengah belajar, sebenarnya ada alasan lain nggak kenapa kamu tuh membuka video karena jenuh aja? Karena ini sih kan yang terutama karena jenuh. Itu karena jam pelajaran yang terlalu mepet juga yang membuat kita udah dipaksa untuk belajar terus apa kayak di mapel yang pertama kita udah belajar, sekarang lagi di mapel kedua lagi full belajar, kayak jenuh jadi itu jadi faktor utama. Ngerti. Ini karena kan udah PPL di beberapa tempat nih. Ada yang udah, kakak tuh pernah PPL di Jakarta, terus udah pernah PPL di Australia. Kakak minggu lalu itu baru pulang PPL dari Australia. Jadi kakak tuh Australia 3 bulan dan udah kembali sampai sekarang. Dari apa yang kakak ini ya perhatiin ya dari siswa-siswanya, kakak tuh dari segala itu kakak tuh SMA, kecuali yang di SMP 5 mereka kan SMP kan. Kan SMP udah apa ya? Dari yang saya pelajari tuh mau orang Indo, mau orang bule, mau orang mana, mereka tuh pasti udah masalah konsentrasi mereka itu tuh kalau udah di tengah-tengah pelajaran. Karena mungkin gitu, kita mungkin pagi-pagi itu masih ada seneng gak sih, masih semangat, masih ada jos dan lain-lain. Tapi kalau udah di atas jam 11 itu mulai nggak sih. Di jam 12 apa lagi? Itu mah Udah jam kawan. itu jam rawat orang tidur itu Andika itu kacau banget. Dan saya tahu, maksudnya semua orang tuh juga ngalamin hal kayak gitu kan, bukan itu dan lain. Nah, untuk diri Andika sendiri nih, kira-kira tindakan apa nih yang pengen Andika ambil supaya bisa lebih nggak terganggu konsentrasinya di saat jam-jam rawat ini? Kira-kira kayak gimana? Contohnya misalnya kayak mau mengurangi HP lah selama berapa menit gitu, terus setelah itu mau setelah udah selesai mau main HP berapa menit. Kira-kira apa nih yang mau Andika lakuin supaya bisa lebih fokus dalam belajar? Andika udah sempet sih ngelakuin sesuatu kayak waktu kemarin, Andika mau nggak terkena media sosial atau nggak handphone, Andika jadi tinggal internet di rumah selama sekolah. Andika berangkat nggak bawa HP, habis itu Andika diem aja di sekolah. Ternyata Andika bisa. Oh gitu. Ya. Jadi setelah misalnya nggak pakai handphone, kasih self reward gitu ya? Ya. Oke. Bagus sih menurut saya kalau kayak gitu. Terus kalau misalnya nih lagi di fase-fase udah mau belajar nih, tapi tiba-tiba terdistraksi nih sama media sosial TikTok dan lain-lain. Kira-kira apa nih yang pengen kamu ambil langkah-langkah yang lain gitu? Mungkin kepikiran gitu? Mencoba untuk kembali lagi ke gitu sih, pembelajaran. Iya. Kayak mikirin yang lain gitu. Kayak pernah sih sekilas mikirin kayak pengen nonton TikTok nih, tapi Andika lagi mau coba tugas, lanjutin aja buat tugas. Oh, lebih ke moral ya. Oke. Jadi yang pertama itu batasi waktunya ya, kalau tanggung jawab. Dan kedua itu moral juga nggak sih, kayak oh aku
nih buat melihat keberlanjutan kamu nih berikutnya. Kira-kira ini waktu yang disepakati untuk tidak megang HP saat belajar itu kira-kira berapa menit? Buat kamu deh nanti kita terapin. Totalnya atau menit? Sehari berapa menit kalau kamu megang HP? Buat nanti minggu depan kita bahas lagi. 5 menit sih cukup di sela-sela pembelajaran. 5 menit dalam megang HP. Ya. Gimana kalau kita sepakatin 25 sampai 30 menit aja? Mungkin di saat kita sela-sela itu, mungkin di rumah ya, di rumah kamu bisa berkegiatan yang lain mungkin, atau mungkin kamu, ya pokoknya kamu tidak megang HP dulu aja. Jadi kita bisa melihat apakah kamu ke depannya itu bisa lebih fokus atau enggak. Setuju 30 menit? Oke. Oke gitu. Kayaknya sih dari kakak sih untuk intervensinya sih segini aja ya, kakak nanya aja. Kebetulan kakaknya ada kertas nih yang ini. Ini kan kertasnya kan tentang jadwal-jadwal nih yang bisa kakak kasih tahu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, dari kamu yang bilang untuk udah bermain HP itu berapa menit, di mata pelajaran apa, kira-kira targetnya tercapai atau enggak? Nah, selama seminggu ini kamu catat ya, kamu tercapai apa enggaknya. Terus kalau kayak misalnya iya atau enggak, pasti ada aja lah hambatan yang muncul. Kamu tulis di bagian sini hambatan apa yang muncul ketika kamu itu lagi gak fokus. Paling gitu aja sih. Jadi kamu kayak bikin jurnal gitu loh buat diri kamu sendiri. Nanti kamu lakukan kira-kira dengan cara kamu pakai teknik, ini namanya teknik self management ya. Kita mengatur diri kita sendiri untuk hal yang lebih baik. Apakah ada perubahan dari diri kamu? Oke? Boleh saya kamu kasih satu minggu? Oke. Terima kasih ya. Kayaknya gitu aja sih yang bisa kakak kasih intervensi BK-nya sih. Sejauh ini kakak senang ya kamu sudah cukup lebih terbuka sama kakak buat hari ini. Semoga untuk yang berikutnya kakak ngarepin hasil yang lebih baik ya. Untuk layanan BK kakak pada hari ini dari rating 1 sampai 10 berapa buat kamu? 10 juga. Terima kasih banyak Andika buat ininya. Jika ada sesuatu yang pengen ditanyain, jangan pernah takut untuk BK ya. Oke. Andika, terima kasih ya. Sekali ya. Terima kasih.